Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat diperjumpakan oleh Tuhan melalui Renungan Pagi edisi Jumat 14 Oktober 2022. Semoga semua tetap dalam keadaan bahagia, kuat dalam pengharapan dan penuh dengan syukur. Sambut kebenaran firman Tuhan dalam Renungan Pagi saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, membaca dan menyelami kebenaran firman-Mu. Namun tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak dapat memahaminya dengan benar. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Beri kami hikmat agar kami dapat memahami firman dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang dan memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Diskusikanlah dengan benar. Itulah tema kita saat ini. Saudara, berdiskusi di sekitar kebenaran Allah memang hal yang menarik.
dan juga dapat memperkokoh iman. Namun ada juga diskusi yang tak berujung pangkal dan tidak berdasar. Diskusi akhirnya bermuara pada siapa yang hebat dan siapa yang paling benar. Bahkan kadang berakhir dengan perdebatan yang tidak jelas. Saudara, rupanya surat Timotius ini ditujukan kepada mereka yang senang berdiskusi tentang firman Tuhan dan menaruh sesuka hati mereka tentang Injil Yesus Kristus. Hal inilah yang disorot oleh Timotius, di mana diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu tidak berdasar pada firman Tuhan, sehingga dapat membuat orang murtad. Timotius menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat, dan pengajaran mereka digambarkan seperti penyakit kanker yang sangat cepat menyebar dalam tubuh dan mematikan. Karena itu, Timotius mengingatkan orang percaya agar tetap berjaga-jaga dan jangan khawatir, sebab Tuhan telah memberikan dasar yang kokoh. Bahkan Tuhan mengenal setiap hambanya yang benar-benar memegang teguh kebenaran Injil. Pengajar-pengajar sesat seperti dalam pembacaan kita juga terdapat di sekitar kita. Bahwa mereka sering berdiskusi dan berdebat dengan pemahaman mereka sendiri, dan akhirnya berujung pada membuat gereja dengan aturan sendiri sebagaimana dengan yang ditafsirkannya. Gereja Toraja telah merancang ibadah rumah tangga dengan model diskusi dan kesaksian. Metode ini diharapkan agar dalam diskusi-diskusi kita sungguh-sungguh berdasar atas kebenaran firman Tuhan. Cuma realitasnya, diskusi dalam rumah tangga, dalam ibadah-ibadah kadang terjebak dengan kasus dan bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik diskusi. Karena itu, firman Tuhan dalam perenungan kita pagi ini mengajak kita untuk mendiskusikan firman Tuhan berdasarkan kebenaran dan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Marilah kita satukan hati menaikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan anugerahkan kembali bagi kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Isi kami dengan hikmat-Mu, sehingga pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Perkenankanlah kami dijaga oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga segala tantangan-tantangan hari ini dapat kami lalui. Segala syukur kami dapat nikmati untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dalam segala pengharapan kami percaya Tuhan ada. Dalam pengharapan kekasih-kekasih kami yang sakit, ada kekuatan bahwa Tuhan melawat. Yang berduka cita, Tuhan menguatkan. Yang sedang berjuang dalam pendidikan, sungguh meyakini bahwa Tuhan bersama dalam kuasa Roh Kudus. Yang mencari pekerjaan tidak akan pernah putus asa. Demikian pula Tuhan, ketika hamba-hamba-Mu turun ke dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, dalam menata usaha, juga dalam menata pelayanan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Buat kami bersuka cita dalam menata semuanya itu. Berikan kami damai dan sejahtera-Mu dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Ya Bapa di sorga, untuk semua kami yang berada dalam sukacita melalui renungan pagi ini,
Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati, memenuhi dengan hadirat-Mu. Ya Bapa, inilah kami yang datang bersyukur kepadamu. Inilah kami yang datang membawa pengharapan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, pergilah dan lakukanlah segala aktivitas hari ini dalam damai sejahtera. Selamat untuk kita semua, Tuhan memberkati.